Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Nadia Maharani Mukti dengan NIM 251120640051 akan membuka presentasi mengenai konsep Societe 5.0 dan tantangan yang dihadapi birokrasi di era digital. Dan rekan saya Eva Salsabila Waida dengan NIM 251120640011 akan melanjutkan dengan membahas bagaimana organisasi publik mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. serta rekan saya Novita Duratu Nasiha dengan NIM 251120640060 akan menutup presentasi dengan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Baik, di sini saya sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan terkait birokrasi di era Societe 5.0, bagaimana organisasi publik beradaptasi dengan masyarakat digital. Untuk anggotanya di sini yang pertama ada Eva Salsabila Wakidah dan yang kedua Nadia Maharani Mukti, yang terakhir ada Novita Duratu Nasiha. Nah, teman-teman, apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah sistem pengelolaan organisasi yang struktur dan teratur, di mana tugas-tugas dibagi secara jelas. Ada aturan, dan setiap orang mempunyai peran serta tanggung jawab tertentu. Dalam birokrasi, keputusan dibuat berdasarkan aturan, bukan berdasarkan hubungan pribadi, supaya pekerjaan bisa berjalan dengan efisien dan adil. Konsep birokrasi di era Societe 5.0 adalah bagaimana sistem birokrasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan Internet of Things atau IoT untuk membuat pelayanan publik jadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Di era ini, birokrasi nggak cuma soal aturan dan hierarki, tapi juga tentang pemanfaatan teknologi digital supaya proses administrasi lebih transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi mengarah pada penerapan e-government yang memperkuat koordinasi antara lembaga pusat dan daerah secara simultan. Peran teknologi tidak hanya sebagai alat informasi, melainkan juga sebagai solusi dalam menangani masalah sosial yang semakin kompleks, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam pembahasan birokrasi di era Societe 5.0, saya mengambil dua tokoh penting yang sering dibahas, yaitu satu Max Weber dan yang kedua adalah Shinzo Abe. Pemikiran Max Weber tentang birokrasi sangat penting, meskipun ia hidup jauh sebelum era digital. Weber menekankan bahwa birokrasi adalah sistem organisasi yang berdasarkan aturan jelas, pembagian kerja yang terstruktur, hierarkis otoritas, dan keputusan yang diambil secara rasional dan impersonal. Pemikiran Max Weber yang relevan adalah di era Societe 5.0, prinsip birokrasi Weber tetap relevan, namun diperkuat teknologi modern. Aturan dijalankan melalui sistem digital dan AI, hierarki lebih fleksibel lewat komunikasi cepat, dan keputusan makin objektif berkat analisis data. Dengan begitu, pemikiran Weber menjadi fondasi birokrasi modern yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu Shinzo Abe, yang merupakan mantan Perdana Menteri Jepang. Beliau melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan revolusi industri 4.0, manusia bisa saja tersisih karena semua serba mesin dan otomatis. Maka beliau melahirkan gagasan Society 5.0, yaitu masyarakat yang tetap berpusat pada manusia, tapi memanfaatkan teknologi untuk hidup yang lebih baik. Nah, menurut Abe, birokrasi tidak boleh hanya jalan di tempat,
Tetapi ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama yaitu pelayanan yang harus cepat dan praktis. Yang kedua harus transparansi supaya tidak ada peluang untuk korupsi. Yang ketiga harus efisien, artinya waktu, tenaga, dan biaya bisa dihemat. Dan yang keempat, data juga sebaiknya dikelola dengan terbuka, bahkan bisa lintas negara, agar semua orang bisa merasakan manfaatnya. Jadi, gagasan AB ini mengingatkan bahwa birokrasi itu bukan sekedar administrasi, tetapi alat untuk mensejahterakan rakyat. Prinsip utama birokrasi di era Society 5.0. Ada 4 prinsip utama yang penting banget dipahami. Yang pertama, berpusat pada manusia, human-centered. Pelayanan publik harus memikirkan kenyamanan orang banyak. Kalau dulu orang harus ngantri panjang di kantor, sekarang seharusnya cukup lewat aplikasi di handphone. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, AI bisa bantu mendeteksi siapa yang berhak menerima bantuan sosial, blockchain bisa mencegah korupsi, dan IoT bisa mengatur lalu lintas agar tidak macet parah. Yang ketiga, adaptasi nilai dan sikap baru. Aparatur negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang serba birokratis. Mereka harus terbuka dengan ide-ide baru, siap berubah, dan mau mendengar suara masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan kualitas SDM. Teknologi tidak akan ada artinya kalau pegawainya tidak bisa menggunakannya. Maka, SDM birokrasi perlu dilatih bukan hanya dalam keterampilan digital, tetapi juga sikap melayani dengan hati. Nah, di sini kelompok kami memberikan contoh nyata yang ada di Indonesia, yaitu aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN KIS dalam mengakses berbagai layanan kesehatan secara digital. Dulu, orang harus ngantri panjang hanya untuk daftar berobat atau sekedar cek status kepesertaan. Sekarang, lewat mobil JKN, semua bisa dilakukan dari rumah. Fungsi utama mobil JKN yang pertama, mengecek status kepesertaan, yang kedua, melihat riwayat pengobatan, ketiga, daftar berobat online, dan keempat, cari rumah sakit atau klinik terdekat. Manfaatnya jelas terasa, orang tidak perlu lagi buang waktu di antrean. Proses jadi lebih cepat, biaya jadi lebih hemat, dan data kesehatan bisa diakses kapan saja. Inilah contoh bagaimana birokrasi bisa benar-benar hadir untuk memudahkan hidup rakyat. Untuk cara penggunaan aplikasi Mobil JKN, kalian bisa download aplikasi Mobil JKN di Play Store atau App Store. Yang kedua, registrasi atau login dengan nomor kartu JKN KIS. Yang ketiga, pilih menu sesuai kebutuhan, seperti cek kepesertaan, daftar berobat, cari vaskes, atau lihat riwayat. Yang keempat, untuk daftar berobat, kalian bisa pilih, yang pertama itu pilih vaskes, dan yang kedua pilih jadwal, dan setelah itu kalian bisa mendapatkan nomor antrean secara online. Dan yang kelima, bisa juga dengan kalian bisa juga cek tagihan dan bayar iuran lewat aplikasi. Analisis mobil JKN. Nah, apa aja sih keunggulan mobil JKN ini? Yang pertama, aplikasi mobil JKN memberikan kemudahan bagi peserta BPJS, menghindari antrean panjang, pendaftaran juga dapat dilakukan di mana saja, dan tentunya kita dapat mengetahui jadwal dokter yang akan kita kunjungi. Di sisi lain, tentunya mobil JKN juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu sering terjadi gangguan server, interface terasa rumit, terutama bagi lansia, dan tidak semua vaskes terintegrasi dengan baik. Lalu apa sih relevansi aplikasi mobil JKN di era sekarang? Di era digital seperti sekarang, keberadaan mobil JKN sangat relevan dan bahkan sudah terlambat. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan aplikasi digital untuk berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi, makanan, hingga perbankan. Layanan kesehatan yang masih manual justru akan terasa ketinggalan zaman. Di tengah kondisi digital seperti saat ini, aplikasi mobil JKN juga menghadapi berbagai tantangan, seperti literasi digital masyarakat yang belum merata. Di daerah terpencil atau kalangan lansia, penggunaan smartphone untuk urusan administratif masih menjadi hal yang sulit. Perlu ada program edukasi dan pendampingan yang lebih intensif. Berdasarkan teori pengembangan organisasi publik, beberapa rekomendasi atau ide pengembangan organisasi publik dengan contoh penerapan pada mobil JKN antara lain yang pertama,
pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan sistem dan proses kerja. Yang ketiga, memperkuat koordinasi antar unit. Yang keempat, pendekatan appreciative inquiry. Yang kelima, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Dan yang terakhir, pengembangan sistem organik. Contoh, pada mobil JKN, aplikasi berhasil memangkas antrian panjang dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, pengembangan organisasi publik dalam konteks mobil JKN harus terus fokus pada peningkatan sumber daya manusia, sistem kerja, dan komunikasi yang mendukung inovasi tersebut agar manfaatnya semakin maksimal. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, yaitu birokrasi di era Society 5.0 dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, dan sistem digital lainnya memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih cepat dan akurat. Meski demikian, tantangan seperti literasi digital yang belum merata dan integrasi sistem yang kompleks masih perlu diatasi dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan dukungan teknologi. Birokrasi dapat menjadi lebih inklusif dan relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Di era Society 5.0, birokrasi tidak hanya sekedar mengatur dan mengelola, tetapi juga harus bertransformasi menjadi birokrasi yang cerdas, efisien, dan manusiawi. Dengan kolaborasi teknologi dan sumber daya manusia, birokrasi dapat menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Mari kita bangun bersama birokrasi masa depan yang adaptif, inovatif, dan siap menyambut tantangan perubahan zaman demi kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.